Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada topik 4 ruang kolaborasi yang membahas tentang kemampuan aplikasi. Kelompok kami yang beranggotakan Aditya Reza Putra, Anggia Desi Fitri, Diah Safitri Kumalasari, Dwi Fitriana, Fatma Latifatul Saleha, Tika Yesaro. Aspek penilaian dan evaluasi dalam UBD. Pertama, kemampuan menjelaskan. Kedua, kemampuan interpretasi. Ketiga, kemampuan aplikasi. Keempat, kemampuan perspektif. Kelima, kemampuan berempati. Terakhir, kemampuan pengetahuan. Kita akan membahas kemampuan aplikasi. Mengaplikasikan atau menerapkan adalah kemampuan menggunakan prosedur untuk melakukan latihan atau memecahkan masalah yang berhubungan erat dengan pengetahuan prosedural. Penerapan terdiri dari dua macam proses kognitif, yaitu mengeksekusi tugas yang familiar dan mengimplementasikan tugas-tugas yang tidak familiar. Selanjutnya, aspek kemampuan mengaplikasikan ada 5, yaitu: pertama, efektif. Kedua, efisien. Ketiga, fasih. Keempat, adaptif. Kelima, anggun. Yang pertama yaitu afektif. Efektif merupakan suatu proses terjadinya suatu efek dalam suatu perbuatan sesuai dengan yang dihendaki. Pembelajaran yang efektif biasanya ditandai dan diukur oleh tingkat pencapaian tujuan. Ada 4 strategi pengajaran yang efektif, yaitu: 1. Visualisasi. Kedua, pembelajaran kooperatif. Ketiga, instruksi berbasis pertanyaan. 4. Penggunaan teknologi di dalam kelas. Kedua, efisien merupakan usaha atau proses dalam menyelesaikan sesuatu secara optimal. Efisien ini berkaitan dengan waktu. Karena seseorang yang bekerja secara tidak langsung, dia akan memperhatikan segala aspek termasuk waktu. Karena setiap pekerjaan yang kita kerjakan harus berkonsep pada efisiensi. Ketiga, fasih. Mengetahui banyaknya kosakata akan memudahkan kita dalam menyampaikan pendapat yang sesuai yang ingin kita sampaikan kepada seseorang. Kefasihan dalam membaca juga dapat kita artikan sebagai kemampuan membaca teks dengan mudah, cepat, ekspresif, dan tanpa banyak usaha serta sedikit kesulitan untuk memahami arti dari teks yang dibaca. Untuk mengevaluasi hal tersebut, maka kefasihan anak dalam membaca ada 2 jenis kefasihan yang harus kita ketahui. Pertama, kefasihan membaca secara lisan. Kedua, kefasihan membaca dalam hati. Keempat, adaptif. Menurut KBBD, adaptif memiliki arti mudah menyesuaikan diri dengan keadaan, dapat diartikan juga sebagai kematangan diri dan sosial seseorang dalam melakukan kegiatan umum sehari-hari sesuai dengan usia dan berkaitan dengan budaya kelompoknya. Kelima, anggun. Menurut KBBE, anggun artinya apik dan berwibawa atau tingkah laku. Setiap peserta didik memiliki karakteristik berbeda-beda. Pendidik bisa menentukan metode, strategi, dan komponen pembelajaran lain yang tepat sehingga membuat hasil belajar peserta didik lebih optimal dan bermakna. Perilaku belajar memiliki dia penilaian kuantitatif, yaitu baik dan buruk tergantung kepada individu yang mengalaminya. Contoh rubrik aspek kemampuan aplikasi dalam praktikum IPA rangkaian. Sumber jurnal dan artikel yang kita ambil untuk bahan diskusi kelompok kami. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada 1 pantun untuk perpisahan kita. Berang-berang makan bakwan. Terima kasih kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.